Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di pelajaran bahasa Arab Durusul Lughal Arabiyyah jilid 2 ya. Kali ini kita akan masuk ke pelajaran ke-15 Ad-Dars Al-Khamis Asyar. Dan sebelum mulai, bagi Anda yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu, gratis, dan Anda akan mendapatkan update video-video bahasa Arab hampir setiap hari. Teman-teman sekalian, dan juga jangan lupa di like ya. Nah, kali ini kita akan belajar pelajaran ke-15 dan saya akan memberikan di akhir nanti kaidah dan juga ekspresi yang Anda bisa gunakan sehari-hari. Jadi tonton sampai habis ya. Dan pertama-tama saya akan memberikan beberapa kosakata yang lumayan baru di pelajaran ini. Ya, ini ya. Pertama, al-jaros. Al-jaros. Nah, orang pondok pasti tahu al-jaros artinya bel. Kalau di Gontor dulu ada bel besar itu setiap pergantian jam teng-teng gitu ya. Teng-teng. Nah, kemudian ada ronna. Ronna yarinu. Nah, ronna ini artinya berbunyi. Ronnal jaros artinya belnya sudah berbunyi atau berdentang ya. Kemudian dafatir ini jamak dari daftar, artinya buku tulis. Ini udah pernah juga saya kasih, saya ulang lagi. Kemudian kosakata terakhir adalah al-mudir. Al-mudir. Al-mudir artinya adalah direktur. Ya, jadi al-jaros, ronna, daftar, dan al-mudir. Kalau ronna ini dia kata kerja ya, jadi ronna yarinu. Ronnanya fi'il madhi, yarinu fi'il mudhari. Fi'il madhi untuk masa lampau, fi'il mudhari untuk masa sekarang, masa depan. Oke teman-teman, saya akan langsung masuk ke percakapannya. Mari kita lihat. Nah, ini dia pelajaran ke-15 Ad-Dars Al-Khamis Asyar. Aina tazhabu ya Aba Bakr? Aina tazhab ya Aba Bakr? Kemana kamu pergi wahai Abu Bakar? Azhab ilal mudir. Saya pergi ke direktur. Nah, maksudnya direktur sekolahnya ya. Atau bisa juga mungkin kepala ya. Kepala sekolah. La takhruj minal fasl al-an. La takhruj, la jangan, takhruj kamu keluar, jangan keluar, minal fasl dari kelas, al-an sekarang. Izhab ilaihi ba'da dars, pergilah ke mudir ya, ke direktur itu setelah pelajaran. Ya Ustadz, ana talib jadid. Wahai guru, aku adalah pelajar yang baru, siswa baru. Jadid baru ya, talib pelajar. Aina ajlis, di mana aku duduk? Aina ajlis, di mana aku duduk? Ajlis huna amamak. Ajlis huna amamak. Apakah aku duduk di sini di hadapanmu, di depanmu? La tajlis huna. Tidak, jangan kamu duduk di sini. Nah, ini bentuk larangan ya. La tajlis. Jadi strukturnya la negasi dengan fi'il mudhari. La tajlis huna. Jangan kamu duduk di sini. Haza maq'adu Hisham. Ini adalah kursinya Hisham. Wa huwa ghaib al-yaum. Dan dia ghaib, tidak hadir hari ini. Ijlis hunak khalfa Hamid. Duduklah di sana di belakang Hamid. Ijlis, duduklah. Ini kata perintah ya. Ijlis hunak khalfa Hamid. Duduklah di sana, hunaka di sana, khalfa Hamid, di belakangnya Hamid. Akhuzu hazihi dafatir ya Ustadz. Apakah aku ambil saja buku-buku tulis ini wahai Ustadz? Ini kata Bashir ya. Kemudian gurunya menjawab, la ta'khuzha. Jangan kamu mengambilnya. Yanzur fi daftar. Kemudian guru itu melihat ke buku tulis. Yanzur melihat ya, dia melihat fi daftar di buku tulis itu. Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, la taktub al-ajwibah bil qalamil ahmar. Jangan kamu menulis
al-ajwibah, jawaban-jawaban, jamak dari jawab ya, atau al-ijabah. Jamaknya al-ajwibah. Jangan kamu menulis jawaban-jawaban bil qalam al-ahmar, dengan pulpen merah. Al-mudir al-mudarris huwa alladhi yaktub bil qalamil ahmar. Yang menulis dengan pulpen merah adalah guru, kata gurunya. Undur ila hadhil majalah ya ustad. Lihatlah ke majalah ini wahai guru. Ma'ajmalha, betapa bagus. Ma'ajmal ini betapa bagus ya. La taqra al majalat, jangan kamu membaca majalah fil fasl ya Faisal, di dalam kelas wahai Faisal. Ma'aqra'u hazil majalah al-an, aku tidak membaca majalah ini sekarang. Innama anzuru ila suwar allati fiha, tetapi aku melihat ke gambar-gambar yang ada di dalamnya. Aftahul baba ya ustad, apakah aku buka saja pintunya wahai guru? Yakadul jaros yarin, hampir saja belnya berbunyi. Maksudnya sebentar lagi bel berbunyi. La taftahal bab al-an, jangan kamu membuka pintu sekarang. Oke teman-teman, sebenarnya banyak kaidah yang bisa kita ambil, cuma akan kita bahas sedikit saja. Nah, di sini ya. Nah, ada kaidah penting yang dibahas di percakapan itu, yaitu adalah bentuk kata kerja, kata perintah ya, kata perintah dan kata larangan. Nah, bentuk larangan dan bentuk perintah. Nah, jadi untuk membuat kata perintah dan larangan dari fi'il madhi dan mudhari kita rubah sedikit. Nah, misalkan jalasa yajlisun ya. Jalasa yajlisu. Nah, fi'il madhinya jalasa, fi'il mudhari'nya yajlisu. Ini sengaja enggak saya kasih harokat supaya latihan baca gundul ya. Jalasa yajlisu. Nah, ini fi'il madhinya jalasa, fi'il mudhari'nya yajlisu. Fi'il madhi itu untuk masa lampau, mudhari masa sekarang, masa depan. Nah, untuk merubah menjadi kata perintah ya, itu tinggal ditambahin aja dengan alif di awalnya. Jadinya ijlis. Nah, untuk bikin kata larangan silakan dikasih la ya, la tajlis. Nah, huruf terakhirnya dibuat sukun. Tadinya kan jalasa yajlisu ya. Untuk bikin larangan kasih aja la, jadi la tajlis, jangan kamu duduk. Nah, kalau iya kan untuk dia laki-laki ya. Nah, kalau untuk kamu berarti la tajlis. Nah, nanti untuk kalau mau dikasih untuk yang orang banyak, lebih dari satu, dikasih waw nanti, la tajlisu. Nah, artinya jangan kalian duduk. Nah, selanjutnya yang bawahnya dakhwala yadkhulu. Kata perintahnya menjadi udkhul, dikasih alif di depan jadi udkhul. Nah, kenapa dia pakai doma? Ngikutin ya, ngikutin huruf setelahnya. Kalau yang sebelumnya jalasa yajlisu jadinya ijlis. Yang bawah ini dakhwala yadkhulu jadinya udkhul. La tadkhul, jangan kamu masuk. Nah, kalau untuk jamak Anda kasih aja waw, jadinya la tadkhulu. Ya gitu. Oke, untuk yang selanjutnya fataha yaftahu. Fataha yaftahu, kata perintahnya menjadi iftah. Ya, dikasih alif di depannya jadi iftah, bukan aftah ya, jadi iftah. Nah, kemudian larangannya menjadi la taftah. Nah, fataha yaftahu, iftah la taftah, jangan kamu buka. Dan untuk bentuk jamak kasih aja waw, jadinya la taftahu, jangan kalian membuka. Oke, ini kaidah penting sekali untuk membuat kata larangan ya, bentuk larangan dan juga kata perintah. Nah, selanjutnya ada ekspresi yang bisa kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Pertama, unzur. Nah, unzur ini lihatlah ya, unzur lihatlah. Kemudian kita juga bisa gunakan, misalkan kita lihat
lihat burungnya. Nah, unzur at-ta'irah, unzur at-ta'ir ya, lihat burungnya, unzur at-ta'ir, atau lihat pesawatnya, unzur at-ta'irah. Kemudian misalkan lihat mobil itu, unzur as-sayyarah. Nah, kita bisa pakai buat apa aja lah benda-benda yang kita tunjukkan ya. Unzur al-kitab, lihatlah bukunya, dan seterusnya. Kemudian kita misalkan mau nanya orang mau pergi kemana, ya kita bisa gunakan ini, aina tazhab. Aina tazhab. Misalkan nama teman kita Joko ya, Pak Presiden misalkan ya namanya. Aina tazhab ya Joko misalkan. Atau misalkan kemana kamu mau pergi wahai Ahmad. Ya, kita ganti aja namanya, aina tazhab ya Ahmad. Nah, kemudian ini juga untuk mengekspresikan bahwa kita baru ya, misalkan kita pelajar baru ya, misalkan Anda pelajar di Universitas Al-Azhar itu ya, Anda memperkenalkan diri, ana thalib jadid, ya, saya pelajar baru, saya siswa baru. Nah, sebenarnya ada ekspresi lagi yang penting tadi ya, yang ada di situ dan jarang dibahas di Indonesia, itu adalah kata-kata seperti a'aftah al-bab. Apakah saya buka saja pintunya gitu ya. A'aftah al-bab. Misalkan kita mau izin, apakah saya boleh boleh saya buka jendelanya? A'aftah an-nafizah. Nah, ini boleh untuk kata yang cukup sopan ya, kita meminta izin. A'akhud al-daftar, misalkan apakah saya boleh ngambil buku tulis? A'akhud al-kitab. Nah, kita bisa gunakan itu. Oke teman-teman, saya cukupkan dulu ya sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi Anda yang baru pertama banget belajar, Anda bisa mulai lagi dari playlist pertama ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar bahasa Arab. Insya Allah lama-lama juga Anda bisa ya, kalau Anda istiqomah konsisten, menghabiskan waktu cukup lama untuk belajar. Insya Allah Allah kasih kemampuan untuk berbicara, membaca, berkomunikasi dalam bahasa Arab. Sampai jumpa lagi. Syukran lakum ala husni mutaba'atikum. Wa ila an naltaqiya fil liqa'il muqbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.